Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Novel Alaidrus dengan tema Sholawatlah agar kita terus terhubung dengan baginda Rasulullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Habib Novel Alaidrus sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Seperti itu, ini membahas masalah kapasitas cahaya. Nah, ketika seorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, nyambung. Begitu nyambung ada transfer cahaya. Transfer cahaya ini besar kecilnya tergantung keran hati kita. Kalau kerannya itu besar, dibukanya, cahaya yang masuk juga akan besar. Nah, kerannya itu apa? Al-mahabbah, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Semakin cinta, semakin banyak cahayanya. Tapi sekecil apapun, nah kerannya di sini. Sekecil apapun rasa cintanya, orang kalau sholawat, pasti gerakan sholawat itu muncul karena rasa cinta. Betul ya? Ya, sekecil apapun, Allah udah berjanji, siapa sholawat kepadamu, aku sholawat kepadanya 10 kali. Maka Habib Ali mengatakan, wa yuktabu biha, berkat sholawatnya tadi, maka dia dicatat, ditulis, dimasukkan dalam kelompok mana? Bi inayatillah, atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat orang ini, masukkan orang ini fi hisbih, dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Keren atau enggak keren? Keren, ini simtu duror. Baru sedikit aja gitu. Hingga namanya disebut malaikat, diperdengarkan di seluruh alam. Sehingga yang lain dengar, yang lain kenal. Kalau sekedar diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin yang lain tidak sempat tahu. Tapi malaikat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan, sholawat dan salam kepadamu. Maka Rasul menjawab SAW, untuknya juga sholawat dan salam. Ya, untuknya juga sholawat dan salamku. Bil makna seperti itu. Maka ketika orang ini bersolawat, yang dikirim itu apa? Rasa cinta. Yang dikirim adalah gerak hati. Yang dikirim adalah semangat ya untuk memberikan sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Saat itulah rohnya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka yang terjadi fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbih. Semakin besar orang itu rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beda-beda setiap orang ya. Setiap orang beda-beda. Kok bisa Beb? Ya begini contohnya. Ustadz Is sama saya. Boleh ini, kita pakai contoh ini. Ustadz kita nih, Insya Allah. Boleh Is. Ustadz Is sama saya. Kemudian ada seorang janda sama Ustadz Is. Cuma contoh. Contoh ya. Seorang janda telepon Ustadz Is. Dan saya telepon Ustadz Is. Pertanyaan saya Is, waktu kamu terima telepon tadi, hatimu rasanya lebih bergetar yang mana? Janda atau Habib Novel? Wah, Habib Novel. Mohon maaf ya Bu, saya pakai contoh begini biar masuk di kepala. Kalau enggak nanti enggak paham. Kenapa Ustadz Is lebih merasa nyaman dan enak terima telepon saya? Karena rasa cintanya kepada saya itu besar. Sama janda tadi belum jelas, karena belum ada hubungan apa-apa. Ya belum jelas, bahkan protektif. Ngeri gitu ya. Siapa ini dan lain sebagainya. Haram, dosa. Tapi dengan saya nyaman. Ya karena hubungannya teman, sahabat, guru dan lain sebagainya. Nyambung. Sehingga ketika terima telepon, ya hatinya itu enak rasanya. Apalagi misal saya ini donatur tetap. Kalau saya telepon transfer 200 juta. Kira-kira terima teleponnya enak atau enggak enak? Enak. Assalamualaikum Habib, Masya Allah. Terimanya lain, betul ya? Kenapa terimanya lain? Donatur tetap. Kalau telepon biasanya transfer 200 juta. Terimanya senang atau senep? Senang. Bergantung dari hatinya. Kalau hatinya besar cintanya, hatinya besar sayangnya, maka begitu nyambung hatinya merasakan nikmat. Begitu pula sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya siapapun muslim bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia lagi
tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya hatinya. Hatinya cintanya seberapa? Kalau cintanya kecil, ya sambungannya sesuai cintanya. Kalau cintanya besar, sambungannya sesuai cintanya. Maka dikatakan, fayan basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbihi. Maka di hatinya akan terbentang ya cahaya hubungan ikatan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ikatan cintanya itu besar, maka hatinya akan semakin bercahaya dan menjadi sangatlah lapang. Kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya? Wa yuktabu biha bi inayatillah fi hizbih. Maka Allah akan memperhatikan orang ini. Ya, dikasih perhatian khusus orang tersebut. Dalilnya apa? Ini kan ucapannya Habib Ali Habsyi ya. Pasti orang nanya dalilnya apa nih, kok bisa buat pernyataan dia diperhatikan Allah. Dalilnya mana gitu. Kalau yang tadi semua udah pakai dalil ya. Sudah ya? Nah, dalilnya ini mana? Dalilnya adalah ketika seseorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung Allah memberikan perhatian super khusus. Super khusus, Allah katakan, siapapun yang solawat sama kamu, aku solawat kepadanya 10 kali. Jelas? Jadi dalilnya nyambung atau super nyambung? Super nyambung ya. Maka siapapun yang tadi solawat, siapapun yang bersolawat, dia sedang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang dia rasakan di hati, besarnya cahaya yang dia peroleh, yang masuk ke dalam hatinya, sesuai kapasitas cintanya. Contoh, pinjam handphone. Ya, tenang, gak saya buka, aman. Ini handphone nih ya, handphone. Ini kalau saya cas, ya saya cas. Yang masuk kira-kira 1000 watt atau sesuai kapasitasnya. Jadi dia dapatnya itu walaupun listriknya besar, dapatnya besar atau kecil? Dapatnya kecil. Kenapa? Ya karena memang limit yang ada di perangkat ini hanya segitu, dibatasin. Kalau lebih hancur. Kalau lebih hancur. Betul ya? Walaupun sumber listriknya ini oke, tapi dibuat terbatas untuk kemampuannya menerima. Sumber nurnya Allah Ta'ala yang dititipkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasul SAW menyatakan, Qala ya Jabiru, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasulullah berkata, wahai Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan pertama kali di jagat raya ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya ini terus bergerak dan semakin hari semakin besar. Kenapa? Min nuri, dari cahayanya Allah. Ya, dari cahayanya Allah. Cahaya Allah itu sifatnya abadi dan semakin lama semakin besar. Maka cahaya Nabi Muhammad SAW bukan meredup, tapi semakin hari semakin terang. Dan cahaya ini kemudian masuk dalam hati orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Maka di hatinya diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat yang lemah, seandainya cahaya hati muslim yang ahli maksiat dibuka oleh Allah Ta'ala, maka besarnya cahaya itu membuat matahari dan segala planet dan bintang menjadi redup. Karena terangnya cahaya kalimat syahadat yang ada di hati seorang muslim yang ahli maksiat. Bayangkan tuh, yang ahli maksiat aja cahayanya seperti itu. Tapi ya terus jangan kita begini, ya sudah mending maksiat terus. Bukan begitu ya. Maknanya bukan seperti itu. Ini membahas masalah kapasitas cahaya. Nah, ketika seorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, nyambung. Begitu nyambung ada transfer cahaya. Transfer cahaya ini besar kecilnya tergantung keran hati kita. Kalau kerannya itu besar, dibukanya, cahaya yang masuk juga akan besar. Nah, kerannya itu apa? Al-mahabbah, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Semakin cinta, semakin banyak cahayanya. Tapi sekecil apapun, nah kerannya di sini. Sekecil apapun rasa cintanya, orang kalau sholawat pasti gerakan sholawat itu muncul karena rasa cinta. Betul ya? Ya, sekecil apapun, Allah udah berjanji, siapa sholawat kepadamu, aku sholawat kepadanya 10 kali. Maka Habib Ali mengatakan, wa yuktabu biha, berkat sholawatnya tadi, maka dia dicatat, ditulis, dimasukkan dalam kelompok mana? Bi inayatillah, atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat orang ini, masukkan orang ini fi hizbih, dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Keren atau enggak keren?
keren nih Simtuduror. Baru sedikit aja kita kupas, dan yang mengupas bodohnya seperti ini, rasanya nikmatnya seperti ini. Bayangkan kalau yang mengupas ini orang alim, orang soleh, aulia, kira-kira rasanya seperti apa? Alhamdulillah, lumayan sudah dapat satu ilmu, nggak usah banyak-banyak, habis ini pulang, udah selesai. Nah, ada orang-orang di akhir zaman ini kadang-kadang sok, oknum. Ya, oknum sok menggunakan akal, kemudian menolak yang ditulis oleh orang-orang yang menggunakan hati, menggunakan fikir, menggunakan ruh, menggunakan nurani, menggunakan jiwa, menggunakan cahaya untuk menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang menulis bukan sekedar menulis, tetapi melihat, merasa, meneliti, mengalami, sehingga semuanya lengkap dituliskan. Wadah, ini orang-orang yang kadang oknum sok, gak masuk akal. Jadi jangan dipercaya. Asal mempercayai buku yang ditulis ulama-ulama, para habaib, para kiai ya, yang ditulis Habib sama kiai, jangan semuanya langsung dipercaya. Kalau nggak masuk akal ya jangan diterima. Ini orang model utak. Buat saya dan siapapun yang mau ikut saya dari sahabat saya, kalau yang nulis itu udah wali, orang soleh, orang alim, tinggalkan dulu akalmu, pakai akal beliau. Kenapa? Karena kamu hidup di satu zaman yang data sekarang ini banyak hilang. Karena peperangan, berapa banyak buku yang dibakar. Karena peperangan, berapa banyak database dari hard disk dan lain sebagainya yang hilang. Karena peperangan dan penyakit, pandemi dan lain sebagainya. Berapa banyak data di dada para ulama yang hilang. Dan kita belum keliling dunia untuk mengumpulkan dan menghimpun semua data dari para ulama. Sehingga kalau ada ulama berbicara berdasarkan data yang dia miliki, jangan kamu pakai akalmu untuk mengukurnya, karena iman bukan dengan akal, iman adalah percaya, apapun wujudnya, singkirkan akalmu, karena akalmu nanti baru tahu mungkin 1000 tahun lagi. Ya mungkin 1000 tahun lagi, sekarang gak masuk akal, seperti dulu, dikasih tahu nanti kamu bisa ngobrol langsung loh ya, cuman pakai kotak begini kamu bisa ngobrol, walah jangan aneh, redian gendeng gue, ujung lamun, ya akalnya saat itu seperti itu. Hidup zaman sekarang, kita adalah video call biasa. Video call aja kok dibuat repot. Itu hal yang biasa. Dulu kalau kita mungkin ngomong, ada besi bisa jalan gak pakai bensin. Mungkin kita akan ngomong, ngawur kamu. Tapi sekarang besi jalan pakai listrik. Betul ya? Pakai listrik. Dan seterusnya. Zaman ini berkembang. Dan Islam itu datang untuk memperbaiki setiap zaman. Bukan sesuai dengan setiap zaman, tapi menjadikan setiap zaman itu menjadi baik karena Islam. Islam bukan yasluh likulli zaman, bal Islam yuslih likulli zaman. Bahasa Arabnya begitu. Jadi Islam ini bukan hanya layak untuk setiap masa, tapi Islam itu menjadikan lebih layak, lebih baik masa yang ada Islam. Sampai di sini jelas? Kaitannya apa ini? Ya saya ngasih prolog seperti ini. Ini karena zaman sekarang ada nih yang pakai akal-akalan. Dalam Maulid Simtuduror disebutkan pasal yang 10. Fanasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf yahufuhu minallahi jamilur riayati wa ghamirul altaf fakana yashibu fil yawmi syabab as-sabi fis syahr. Nah ini yang gak paham ini kemudian ngasih komentar aneh-aneh. Jangan dipercaya ini, gak masuk akal ini. Karena di sini disebutkan karena Nabi kita Muhammad SAW tumbuh dalam limpahan karunia dari Allah SWT, fakana yashibbu fil yaumi syabab as-sabi fis syahr. Maka Nabi Muhammad SAW dalam satu hari itu pertumbuhannya seperti remaja dalam 1 bulan. Kalau bayi yang lain butuh waktu 1 bulan, Rasulullah SAW cukup 1 hari. Ada yang bilang tidak masuk akal, terus bayangkan aneh-aneh. Dibayangkan dalam 1 hari Rasulullah terus tambah gede. Bukan seperti itu. Ya bukan seperti itu. Kalau Anda nanti belajar tentang ilmu sel, dan Anda belajar tentang ilmu otak, yang mana saya belum pernah belajar. Kok lihatnya gak enak kenapa ya? Ya, ilmu sel, ilmu otak. Katanya, otak yang kita pakai ini baru berapa persen? Coba tanya sama Google deh, cek Google. Kebanyakan manusia menggunakan otaknya berapa persen? Ayo dicek Ustaz. Tanya sama Google, itu kan kumpulannya pendapat para pakar otak. Oh ada calon dokter, nah silakan Hebi, berapa persen? Berapa? Pakai mic yang keras, takut salah, gak apa-apa salah boleh, ini bukan kuliah dokter kok.
Bacakan coba. Gordon menegaskan bahwa manusia benar-benar menggunakan setiap bagian otaknya secara aktif setiap waktu. Ini artinya Anda tidak hanya menggunakan 10%-nya saja. Hanya aktif 10% saja. Gitu. 10%. Jadi otak manusia, nanti dicek lagi di Google-nya, Ustadz nyarinya nggak jelas nih. Oh ya Ustadz nyarinya, biasanya ayat sama hadis suruh nyari Google, ya nggak nyambung. Biasa buka kitab ini. Jadi cuman baru berapa persen kecil otak manusia yang dipakai. Katanya manusia ini kalau menggunakan otaknya lebih dari 60%, Masya Allah. Lebih dari 70%, Masya Allah. Ya sampai ada yang buat jadi film itu. Itu kalau manusia menggunakan otaknya sekian persen bisa pergi ke zaman masa lampau, bisa pergi ke masa depan ya. Bisa menghilang manusianya dan lain sebagainya. Kalau otaknya ini dipakai full, ya dipakai full. Nah di antara makna Nabi kita Muhammad SAW ini dalam satu hari tumbuh seperti bayi dalam satu bulan. Maka sel-sel tubuh Nabi Muhammad SAW, baik itu otaknya, parunya, jantungnya, yang sifatnya itu tertutup semua ini, penglihatan beliau, pendengaran beliau, pertumbuhannya mengalahkan semua jenis manusia. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW di waktu kecil bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Masih kecil lihat malaikat, membelah dadah beliau, dan beliau santai-santai saja. Malaikat datang belah dada beliaunya santai-santai saja. Gak takut, gak resah, gak gelisah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang beliau ini tumbuh jauh lebih cepat daripada manusia yang lain. Sehingga betul-betul matang sematang-matangnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Sampai di sini jelas? Nah, pentingnya apa saya ngomong begini? Pentingnya ini loh. Akhir zaman ini kan banyak orang kehilangan pegangan. Betul ya? Sampai akhirnya ada yang cari pelatihan-pelatihan untuk menenteramkan jiwa. Pelatihan-pelatihan untuk menjadi manusia yang cerdas. Pelatihan-pelatihan untuk hidup sukses. Pelatihan untuk menjadi suami yang berhasil. Menjadi pengusaha yang hebat. Ya, menjadi guru yang TOP, BGT, SKL. Ya, top banget sekali. Oke, boleh, ya cakep saja, namanya hal yang baik. Tapi kalau kita seharusnya nggak perlu bingung. Nggak perlu bingung, kenapa? Lawang kita udah jelas, kita punya manusia yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling luar biasa, namanya Baginda Muhammad SAW.